Raul Asensio masuk ke skuad utama Real Madrid musim ini karena banyaknya pemain belakang yang mengalami cedera. Ia sempat tampil dalam beberapa pertandingan penting, termasuk di ajang Piala Dunia antar klub. Namun, performanya di turnamen tersebut justru menimbulkan tanda tanya. Sejumlah kesalahan yang dilakukannya membuat banyak orang meragukan kemampuannya bermain di level tertinggi. Kritik paling keras datang setelah kekalahan dari PSG, di mana blunder fatal yang ia buat dianggap sebagai titik balik laga tersebut dan menyebabkan tersingkirnya Real Madrid. Setelah turnamen usai, Asensio menyampaikan permintaan maaf melalui media sosial. Ia mengakui bahwa penampilannya tidak sesuai harapan dan mengungkapkan rasa kecewanya terhadap hasil yang diraih. Madridista, musim ini penuh harapan, tapi berakhir tidak seperti yang saya bayangkan, tulisnya. Saya sadar belum mampu memenuhi ekspektasi pribadi saya di ajang seberat Piala Dunia antar klub, tapi kini saatnya untuk beristirahat dan memulihkan energi. Arsenal kembali bergerak aktif di bursa transfer musim panas 2025. Kali ini, klub asal London Utara itu disebut hampir menyelesaikan perekrutan winger Chelsea, Noni Madueke. Transfer tersebut dikabarkan bernilai 52 juta pound dengan kontrak berdurasi 5 tahun. Menurut laporan dari The Athletic, Madueke saat ini sedang dalam perjalanan dari Amerika Serikat menuju Inggris guna merampungkan proses kepindahannya. Sebelumnya, ia ikut ambil bagian dalam tur pramusim Chelsea dan sempat bermain sebagai pemain pengganti saat menghadapi Fluminense di semifinal Piala Dunia antar klub. Namun, Madueke tidak akan tampil di partai final melawan PSG karena fokus menuntaskan transfernya ke Arsenal. Setibanya di Inggris, pemain berusia 23 tahun itu dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis sebelum resmi diperkenalkan sebagai pemain anyar The Gunners. Victor Gyökeres mengambil langkah tegas dengan menolak kembali berlatih bersama Sporting, sebagai bentuk penegasan keinginannya untuk segera hengkang dan mencari tantangan baru di klub lain. Penyerang utama timnas Swedia itu seharusnya kembali bergabung dengan rekan-rekan setimnya pada Sabtu lalu untuk memulai persiapan menyambut musim kompetisi yang akan datang. Namun ia memilih untuk absen dan secara terbuka menunjukkan niatnya meninggalkan Lisbon. Sebelumnya, Gyökeres memang telah diberikan izin cuti lebih panjang untuk memberikan ruang dalam proses negosiasi transfer. Meski begitu, ia tidak memenuhi tenggat waktu awal yang dijadwalkan pada Jumat, yang seharusnya menjadi hari kepulangannya. Sikapnya ini makin menguatkan spekulasi bahwa kepindahannya hanya tinggal menunggu waktu. Terlebih setelah beberapa klub papan atas Eropa, termasuk Arsenal, terus memantau situasi dan menunjukkan minat yang sangat serius terhadap jasanya. Dalam beberapa pekan terakhir, nama Hakan Çalhanoğlu ramai dikaitkan dengan kepindahan ke Galatasaray. Klub raksasa asal Istanbul itu dilaporkan sangat berminat untuk memulangkannya ke Turki. Namun, rencana tersebut gagal terrealisasi karena Galatasaray tidak mampu memenuhi bandrol yang ditetapkan oleh Inter Milan. Alhasil, proses negosiasi berakhir tanpa hasil, dan transfer pun batal terlaksana. Meski pada akhirnya tetap bertahan, rumor yang beredar meninggalkan ketegangan di ruang ganti Inter. Beberapa pemain merasa tidak nyaman dengan isu yang terus berkembang. Kapten tim, Lautaro Martinez, sempat melontarkan pernyataan tajam usai tersingkir dari ajang Piala Dunia antar klub. Ia mengatakan, siapapun yang ingin pergi, silakan pergi, yang kemudian banyak dianggap sebagai sindiran langsung kepada Çalhanoğlu. Gelandang asal Turki itu sempat membalas melalui unggahan di media sosial, yang justru membuat situasi semakin panas. Namun saat ini, Çalhanoğlu mulai mencoba menjalin kembali komunikasi dengan manajemen dan rekan-rekan satu tim. Ia bertekad untuk menutup babak lama, dan menjalani musim yang baru tanpa konflik. Isu mengenai masa depan Rodrigo di Real Madrid terus menjadi perbincangan. Pemain asal Brasil tersebut dikabarkan tidak termasuk dalam rencana utama pelatih baru, Xabi Alonso. Penampilannya yang kurang menonjol di ajang Piala Dunia antar klub, dan posisinya yang sering kalah sorotan dari Arda Güler, menimbulkan keraguan terhadap perannya di tim utama. Situasi ini semakin kompleks, dengan rencana kedatangan Franco Mastantuono pada bulan Agustus, yang berpotensi mengurangi kesempatan bermain Rodrigo. Meski begitu, menurut laporan dari Marca, Rodrigo tidak berniat hengkang. Ia justru ingin tetap bertahan dan berjuang demi tempatnya di skuad utama Madrid. Keinginannya untuk tetap di klub, bisa menjadi dilema tersendiri bagi manajemen Real Madrid, mengingat nilai pasarnya bisa merosot jika ia jarang dimainkan. Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Los Blancos akan mempertimbangkan untuk melepasnya menjelang penutupan bursa transfer musim panas. Untuk saat ini, baik klub maupun sang pemain, masih menunggu perkembangan situasi lebih lanjut. Sebelumnya, beredar rumor bahwa De Jong akan meninggalkan Barcelona pada musim panas 2025. Namun, penampilan impresifnya bersama Barcelona dalam 6 bulan terakhir, telah mengubah situasi secara signifikan. Sebuah keputusan penting di luar lapangan yang baru diambil De Jong, diakini membuka jalan menuju tercapainya kesepakatan kontrak baru. Pemain asal Belanda itu, diketahui telah mengganti agen yang selama ini mendampinginya. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, salah satu hambatan utama dalam negosiasi kontraknya adalah hubungan dengan agen lamanya. De Jong disebut ingin mengakhiri kemitraannya dengan Ali Dursun. Kini, masalah tersebut telah terselesaikan, setelah ia secara resmi berpindah agen. Menurut laporan dari Sport, De Jong kini berada di bawah naungan Pini Zahavi. Zahavi bahkan dikabarkan bergerak cepat dengan langsung bertemu Presiden Barcelona, Joan Laporta, serta pelatih Hansi Flick. Pertemuan yang berlangsung pada hari Jumat itu, bertujuan untuk membahas rincian kontrak baru untuk De Jong.
Sebuah proses transfer yang seharusnya berjalan lancar di bursa Premier League, justru berubah menjadi konflik panas. Rencana besar untuk membawa Morgan Gibbs-White ke Tottenham Hotspur, kini berada di ambang kegagalan. Pemicu utama dari potensi pembatalan ini, adalah tuduhan serius yang dilontarkan oleh Nottingham Forest. Klub tersebut menuding, Tottenham telah melakukan pendekatan secara ilegal terhadap pemain kunci mereka. Menurut pihak Forest, Spurs tidak pernah mendapatkan izin resmi untuk melakukan negosiasi pribadi dengan Gibbs-White, sehingga mereka menilai hal tersebut sebagai pelanggaran terhadap etika transfer. Selain itu, Forest juga mencurigai adanya kebocoran terkait klausul rilis pemain yang mencapai 60 juta pound, yang seharusnya bersifat rahasia. Menanggapi dugaan pelanggaran ini, Nottingham Forest mengambil langkah keras dengan menghentikan semua komunikasi dengan Tottenham. Tak berhenti di situ, Forest juga telah menghubungi tim hukum mereka untuk menyiapkan proses hukum lebih lanjut. Setelah menjalani proses negosiasi yang cukup panjang sepanjang musim panas ini, Jadon Sancho kini berada di ambang kepindahan dari Old Trafford. Juventus, klub asal Serie A, menjadi kandidat terkuat dan paling serius dalam perburuan tanda tangan sang winger. Mengutip laporan media Italia, La Stampa, manajemen Juventus dan United dikabarkan telah mengadakan pertemuan yang berlangsung positif pekan ini. Hasil dari pertemuan tersebut adalah tercapainya kesepakatan nilai transfer sebesar 20 juta euro. Selain itu, Sancho juga dikabarkan telah menyetujui kesepakatan pribadi dengan Juventus, termasuk tawaran gaji tahunan yang melebihi 6 juta euro. Meskipun negosiasi antara klub serta sang pemain tampaknya sudah menemui titik terang, transfer ini belum bisa difinalisasi. Masih terdapat satu persoalan penting yang menjadi penghalang. Sancho disebut meminta kompensasi dari Manchester United dalam bentuk pesangon atau pembayaran pemutusan kontrak. Ia mengajukan permintaan minimal 5 juta euro sebagai syarat untuk hengkang dari klub. Juventus mengambil langkah cepat untuk mengamankan masa depan Kenan Yildiz, salah satu aset paling berharga mereka. Meskipun Yildiz masih terikat kontrak hingga musim panas 2029, Juventus berencana memperpanjang durasinya. Proposal kontrak anyar ini akan memperpanjang masa baktinya hingga 2030, dengan opsi tambahan sampai 2031. Performa cemerlangnya selama musim 2024-2025 menjadi alasan utama klub ingin memberikan kontrak baru. Dalam musim tersebut, pemain berusia 20 tahun ini mencatatkan 12 gol dan 9 assist. Saat ini, Yildiz menerima gaji sebesar 1 juta euro per tahun. Dalam kontrak barunya, jumlah itu akan naik drastis hingga hampir 3 kali lipat, mendekati 3,5 juta euro per musim. Bila termasuk bonus, pendapatannya bisa mencapai 4 juta euro. Juventus ingin memastikan gaji Yildiz sebanding dengan pemain-pemain kunci lainnya di skuad. Barcelona harus mematuhi regulasi keuangan La Liga agar dapat mendaftarkan pemain baru. Meskipun beberapa pemain sudah dilepas, klub masih membutuhkan tambahan dana. Casado sebelumnya sempat menjadi starter utama, namun kehilangan posisinya seiring waktu. Kembalinya Marc Bernal semakin memperkecil kesempatan bermainnya. Dalam kondisi ini, Barcelona memutuskan untuk membuka peluang penjualan. Mereka ingin memanfaatkan nilai pasar Casado yang masih cukup tinggi. Arsenal dan Chelsea telah melakukan pendekatan awal untuk menanyakan ketersediaan Casado, karena keduanya sedang mencari tambahan kekuatan di lini tengah. Di sisi lain, Manchester United mempertimbangkan Casado sebagai alternatif pengganti Manuel Ugarte, yang penampilannya dianggap belum memuaskan. Jika salah satu dari klub tersebut bersedia membayar 50 juta euro, besar kemungkinan Barcelona akan melepasnya. Premier League pun dinilai sebagai destinasi yang masuk akal bagi Casado. Manchester United berhasil menghemat banyak uang pada bursa transfer musim panas ini. Keberhasilan ini tak lepas dari langkah cerdas mereka di jendela transfer musim dingin lalu, yang menjadi kunci utama efisiensi pengeluaran klub. Saat itu, musibah cedera parah yang menimpa Lisandro Martinez sempat membuat manajer Ruben Amorim kebingungan mencari solusi di lini belakang. Namun, kedatangan bek muda berbakat Aiden Heaven dari Arsenal menjadi jawaban tak terduga atas masalah tersebut. Performa impresif Heaven di sisa musim membuat United kini tak perlu panik berburu bek baru pada musim panas ini. Dengan posisi bek tengah yang sudah relatif aman, klub bisa mengalihkan fokus sepenuhnya ke prioritas lain yang lebih mendesak, yaitu memperkuat lini serang mereka. Manajer Ruben Amorim pun secara terbuka mengakui kejelian strategi transfer klub. Ia menilai, keputusan merekrut Heaven bukan hanya tepat, tetapi juga telah mengubah total arah rencana rekrutmen Setan Merah musim ini. Masa depan Nicholas Jackson di Chelsea mulai menjadi tanda tanya. Penyerang asal Senegal itu dilaporkan termasuk dalam daftar pemain yang mungkin dilepas oleh klub pada bursa transfer musim panas 2025. Dan AC Milan muncul sebagai salah satu tim yang tertarik merekrutnya, namun proses negosiasi terhambat oleh perbedaan penilaian harga. Mengacu pada laporan dari Italia, Milan siap mengucurkan dana sekitar 50 juta euro untuk mendatangkan Jackson, meski mereka berharap bisa merealisasikan transfer itu melalui sistem cicilan atau peminjaman terlebih dahulu, dengan opsi pembelian permanen di akhir musim. Di sisi lain, Chelsea menetapkan harga yang jauh lebih tinggi. Menurut laporan dari Daily Mail, The Blues menghargai Jackson sebesar 110 juta euro, lebih dari 2 kali lipat tawaran Milan. Klub asal London Barat itu bahkan disebut tak berniat menjual sang pemain, kecuali jika ada klub yang mampu memenuhi harga yang mereka tetapkan. Bila nilai tersebut akurat, Milan mungkin harus mempertimbangkan kembali niat mereka. Real Madrid
baru saja menyelesaikan tur mereka di Amerika Serikat dengan hasil yang mengecewakan. Dalam laga penutup, mereka dibantai oleh PSG, meninggalkan turnamen tanpa hasil positif. Kekalahan telak ini membawa dampak besar, terutama terhadap Vinicius Junior, yang penampilannya menjadi sorotan tajam dari pihak klub. Beberapa laporan menyebutkan bahwa manajemen tidak puas dengan etos kerja Vinicius di lapangan, bahkan muncul wacana pemberian sanksi akibat performanya yang dinilai di bawah standar. Sebelum konflik ini mencuat, Real Madrid sebenarnya tengah menjajaki perpanjangan kontrak dengan sang winger asal Brasil. Kedua belah pihak dikabarkan sudah mencapai kesepakatan secara lisan. Namun menurut laporan dari El Chiringuito, situasinya kini berubah drastis. Proses negosiasi kontrak saat ini terhenti, dan belum menunjukkan kemajuan. Sampai sekarang, Real Madrid belum kembali menghubungi Vinicius untuk menyelesaikan detail akhir kontraknya. Sementara pemain itu sendiri, tampak tidak tergesa-gesa untuk menandatangani kesepakatan tersebut. Di tengah ketidakjelasan terkait rumor transfer Dusan Vlahovic dari Juventus ke AC Milan, Rossoneri mulai mengalihkan fokus mereka ke opsi penyerang lain. Salah satu nama yang mencuat adalah Jean-Philippe Mateta, striker milik Crystal Palace yang bermain di Liga Inggris. Kabar baik bagi Milan, Mateta dikabarkan memberikan respons positif terhadap kemungkinan kepindahan tersebut. Ia disebut sangat antusias dengan peluang untuk bergabung, dan mengenakan kostum merah hitam. Menurut jurnalis Sacha Tavolieri, Mateta kini telah menjadi prioritas utama dalam daftar target baru Milan. Penyerang asal Prancis itu dinilai sebagai sosok yang menjanjikan, terutama berkat performa impresifnya dengan mencatatkan 37 kontribusi gol dalam 2 musim terakhir di Premier League. Rekam jejak ini membuktikan kemampuannya tampil di level tertinggi, menjadikannya salah satu nama yang paling menarik dalam bursa transfer musim panas ini. Spekulasi mengenai masa depan Luis Diaz kembali menjadi topik hangat, setelah sebuah laporan dari media Jerman mengungkap bahwa Bayern Munich telah mengambil langkah konkret untuk merekrut sang penyerang. Klub asal Bavaria itu dilaporkan telah mengajukan tawaran perdana kepada Liverpool senilai 52 juta euro. Namun, tawaran tersebut dianggap masih jauh dari harapan The Reds. Liverpool, yang masih memandang dia sebagai bagian penting dari skuad mereka, kabarnya hanya bersedia melepas pemain bernomor punggung 7 itu, jika ada tawaran mendekati 80 juta euro. Angka ini disebut-sebut sebagai hasil dari kesepakatan internal antara pihak klub dan perwakilan Diaz, terkait nilai minimum transfer yang bisa dipertimbangkan. Dengan perbedaan valuasi yang cukup signifikan, negosiasi antara kedua klub diperkirakan akan berlangsung alot. Meski begitu, minat Bayern terhadap Diaz menunjukkan bahwa bursa transfer musim panas ini masih menyimpan banyak kejutan, terutama bagi para pemain kunci seperti winger asal Kolombia tersebut. Paris Saint-Germain dilaporkan semakin serius dalam mengejar gelandang muda Barcelona, Fermin Lopez. Pelatih PSG, Luis Enrique, secara langsung meminta pihak manajemen untuk segera mendatangkan pemain asal Spanyol itu pada bursa transfer musim panas 2025. Selain PSG, dua klub besar Premier League, Manchester United dan Manchester City, juga menunjukkan minat terhadap sang pemain. Manchester United disebut telah mulai menjalin kontak dengan Barcelona sejak Januari lalu, sementara pelatih City, Pep Guardiola, disebut sangat mengagumi Fermin. Meski begitu, Barcelona tidak ingin melepas Fermin begitu saja. Klub asal Catalonia itu masih berupaya mempertahankannya, apalagi kontraknya masih berlaku hingga musim panas 2029. Namun, kondisi keuangan yang belum stabil dapat membuat Barcelona mempertimbangkan untuk melepas sang gelandang jika ada tawaran sekitar 80 juta euro. Sejak direkrut secara gratis dari AC Milan pada tahun 2021, Donnarumma telah menjadi penjaga gawang utama Paris Saint-Germain. Namun, masa baktinya tinggal tersisa 1 musim, dan belum ada kemajuan berarti dalam pembicaraan kontrak baru. Donnarumma dikabarkan menginginkan perpanjangan kontrak dengan nominal gaji yang sama seperti saat ini, terlebih setelah perannya krusial dalam membawa PSG menjuarai Liga Champions musim 2024-2025. Meski demikian, PSG justru menawarkan skema gaji berbasis performa. Pendekatan ini menimbulkan ketidakpastian dan membuka peluang bagi klub-klub besar Eropa untuk mencoba merekrutnya. Situasi ini menarik perhatian dari klub-klub Liga Inggris. Chelsea, Manchester United, dan Manchester City disebut sedang memantau perkembangan kontraknya. Chelsea ingin menemukan kiper yang tampil lebih stabil, sementara MU mencari pesaing untuk Andre Onana. Di sisi lain, Manchester City bisa mempertimbangkan Donnarumma sebagai pengganti jika Ederson benar-benar hengkang. Arsenal saat ini sedang berupaya mendatangkan penyerang baru untuk memperkuat lini depan mereka. Klub London tersebut mencari pemain yang dapat menjadi pesaing bagi Gabriel Jesus sebagai penyerang utama. Awalnya, Victor Gyökeres dari Sporting Lisbon menjadi target utama. Namun upaya merekrutnya terkendala karena bandrol tinggi yang ditetapkan klub asal Portugal itu. Menurut laporan dari The Guardian, Arsenal kini mulai mengalihkan perhatian mereka ke opsi lain. Eberechi Eze dari Crystal Palace menjadi incaran serius. Laporan itu juga menyebutkan bahwa manajer Mikel Arteta sangat berambisi memboyong Eze ke Emirates Stadium. Arteta menilai Eze sebagai sosok penyerang modern yang serba bisa, karena kemampuannya bermain di berbagai posisi di lini depan. Kehadirannya diyakini akan menambah kekuatan skuad secara keseluruhan. Selain itu, Eze telah membuktikan kualitasnya di Premier League, membuat Arsenal percaya bahwa ia bisa langsung memberikan kontribusi signifikan. Liverpool sedang aktif mencari penyerang baru pada bursa transfer musim panas ini.
Setelah kepergian Darwin Núñez, Arne Slot dituntut untuk segera menemukan pengganti yang mampu menjadi sumber gol utama. Dengan pilihan penyerang yang terbatas, pihak manajemen disebut-sebut tengah serius membidik pemain anyar. Meski sejumlah nama mulai dikaitkan, belum ada kepastian siapa yang akan bergabung ke Anfield. Namun menurut GIFME Sports, Liverpool sudah memiliki kandidat utama untuk posisi tersebut. Hugo Ekitike, penyerang milik Eintracht Frankfurt, kini menjadi target prioritas The Reds. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Arne Slot melihat Ekitike sebagai sosok ideal untuk memperkuat lini depan timnya. Penyerang berusia 23 tahun itu tampil gemilang di Bundesliga musim lalu dengan torehan 22 gol bersama Frankfurt. Slot percaya, kemampuan Ekitike cocok dengan filosofi permainan yang ingin ia terapkan di Liverpool. Konsistensinya di kompetisi Jerman dianggap sebagai bukti bahwa ia bisa menjadi solusi jangka panjang bagi lini serang The Reds. Liverpool kini dihadapkan pada dilema mengenai masa depan Ibrahima Konate. Bek asal Prancis tersebut belum memberikan sinyal untuk memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada tahun 2026. Kondisi ini membuka peluang bagi klub lain untuk mencoba merekrutnya. Real Madrid menjadi salah satu klub yang tertarik memanfaatkan situasi ini. Klub asal Spanyol itu dilaporkan bersedia memboyong Konate secara gratis jika sang pemain tidak memperbarui kontraknya di Anfield. Di sisi lain, Liverpool tak ingin kehilangan pemain penting tanpa mendapatkan kompensasi. Oleh karena itu, mereka telah menyusun rencana agar tidak merugi jika Konate memutuskan hengkang. Berdasarkan laporan dari AS, Liverpool sudah mematok harga sekitar 43,2 juta pound untuk melepas Konate. Angka ini dinilai sepadan dengan usia, pengalaman, serta kontribusinya. Meski begitu, Real Madrid disebut belum terburu-buru melakukan pendekatan resmi, dan memilih menunggu hingga kontraknya habis, agar bisa merekrutnya tanpa biaya transfer.